Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Zizi, staf B2B. Di sini akan membahas mengenai store operation. Sebetulnya store operation ini mungkin teman-teman di store sudah sering kali melakukannya. Nah, di sini saya akan mengingatkan dan membahasnya lagi secara lebih detail apa itu mengenai store operation. Sebelum lebih jauh membahas mengenai store operation, kita akan membahas mengenai store yang sedang kita tempatin atau teman-teman tempatin masing-masing. Karena toko Elzata dan Dauki ini merupakan store retail, nah di sini kita akan membahas sedikit mengenai apa sih store retail itu. Store retail itu merupakan tempat berinteraksi antara pelanggan dengan perusahaan atau produk yang ditawarkan. Nah, selain itu juga store retail itu merupakan lokasi utama tempat terjadinya transaksi, gitu teman-teman. Nah, store operation ini teman-teman juga seperti yang sudah Gigi bilang tadi, merupakan hal-hal yang setiap harinya teman-teman lakukan. Nah, selain itu juga pengertian store operation yang harus teman-teman pahami itu adalah berbagai aspek dan fungsi yang harus dijalankan setiap hari secara konsisten, sehingga toko dapat berfungsi secara maksimal. Nah, ini tuh kegiatan store operation. Gizi rasa nih teman-teman, kegiatan yang sudah teman-teman lakukan dari buka toko sampai tutup toko. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan dan harus teman-teman pahami di dalam store operation ini? Nah, di sini kita akan bahas lebih detail. Sebelum lebih jauh, kita akan membahas betapa pentingnya operasional toko bagi store retail. Nah, sebuah toko itu kan tempat beroperasional nih. Nah, kalau beroperasi dengan efektif, maka akan mencapai kesuksesan retail yang luar biasa. Dengan pencapaian strategis, terus manajemen stoknya yang sangat baik dan tepat, terus desain tokonya juga sangat menarik. Nah, sehingga toko tersebut akan memberikan kesan baik bagi para pelanggannya. Jadi teman-teman diharapkan harus tetap menjaga semua aset-aset yang ada di toko, fasilitas-fasilitas di toko, dan melakukan secara konsisten kegiatan-kegiatan sebelum jam maupun sesudah jam operasional berlangsung. Nah, di sini kita akan bahas nih poin-poin apa saja yang harus teman-teman lakukan selama operasional toko berlangsung. Nah, ini ada 8 poin teman-teman. Yang pertama, store atmosphere. Yang kedua, cash handling. Yang ketiga, safety and security. Yang keempat, ada customer service. Yang kelima, ada refund and return. Yang keenam, ada visual merchandising atau PM. Yang ketujuh, ada manpower management. Dan yang terakhir adalah inventory dan stock management. Kita bahas langsung saja mengenai store atmosphere. Ini store atmosphere ini adalah pemeliharaan toko yang terjaga. Ada 3 poin yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah kebersihan rutin. Nah, memastikan toko selalu dalam keadaan bersih, rapi, nyaman bagi para pelanggan atau customer. Nah, kebersihan rutin ini teman-teman harus wajib banget setiap tim store-nya itu mempunyai jam piket atau jadwal piket baik shift pagi maupun shift siang. Selain jadwal piket rutin setiap harinya, ada juga general cleaning atau GA nih teman-teman GC yang teman-teman bisa lakukan minimal 1 bulan sekali. General cleaning ini teman-teman bisa banget dilakukan di toko sebelum jam operasional toko. Nah, biasanya untuk general cleaning ini teman-teman membersihkan sampai ke sela-sela terkecil yang ada di toko. Jangan sampai ada sarang laba-laba, terus jangan sampai hambalan-hambalannya tuh yang di atas tempat menekin kepala, teman-teman harus mengecek setiap waktu. Nah, selain piket harian yang harus teman-teman jadwalkan, general cleaning juga teman-teman harus jadwalkan minimal sekali lagi seminggu 1 bulan sekali. Selain itu ada juga poin kedua yaitu perawatan fasilitas.
melakukan perawatan berkala pada fasilitas fisik toko dan menjaga kenyamanan. Nah, fasilitas apa aja sih yang ada di toko masing-masing? Ya, seperti contohnya musola, toilet, atau fitting room. Yang paling penting ini tiga poin penting ini yaitu fitting room, musola, dan toilet. Teman-teman juga harus betul-betul menjaga kebersihan dan kerapihannya. Karena nggak jarang juga atau banyak juga nih customer yang datang ke toko, ada yang ikut sholat, ikut ke toilet, atau bahkan fitting room nih yang sering banget dipergunakan bagi customer dan merupakan salah satu aspek yang akan membantunya closing nih. Teman-teman betul-betul harus memperhatikan kebersihan dan kerapihannya. Setiap ada customer yang sudah mencoba ke fitting room atau ke kamar pas, teman-teman pastikan lagi setelah customer tersebut keluar dari fitting room tersebut dalam keadaan rapi dan bersih kembali. Dicek kembali cermin-cerminnya apa ada bekas goresan, biasanya ada anak kecil yang iseng meper-meperin makanan atau yang lainnya. Tim toko atau tim SA harus rajin-rajin mengecek keadaan fitting room dan mengecek kebersihannya. Selain fitting room, toilet juga harus betul-betul diperhatikan. Pakai wangian toilet, tisu dipastikan ada di toilet dan dipastikan dalam keadaan bersih setiap ada customer yang akan mempergunakannya. Selain fitting room dan toilet juga teman-teman harus memperhatikan kebersihan musola. Apa sih yang harus diperhatikan banget dalam kebersihan musola? Sejadah dan mukenanya teman-teman jangan sampai lupa untuk rutin mencucinya. Minimal seminggu sekali teman-teman mencuci bergantian. Jadwal mencuci alat sholat yang dipergunakan di musola, teman-teman boleh banget mengaturkan jadwalnya sama tim store untuk kebersihan musolanya. Jadi dipastikan si mukena dan sejadahnya selalu dalam keadaan wangi dan bersih. Nah, terus poin ketiga yaitu keamanan terjamin. Nah, prosedur keamanan yang ada di toko juga harus betul-betul diperhatikan untuk melindungi aset toko dan asetnya pelanggan. Aset toko yang dimaksud apa sih? Ya seperti halnya tadi hanger-hanger untuk ngedisplay, teman-teman jaga yang udah tidak dipakai di area display, teman-teman rapihkan di bagian gudang. Terus aset-aset perusahaan yang lainnya seperti listrik kalau tidak digunakan teman-teman bisa dimatikan untuk di area belakang atau gudang. Juga yang lainnya seperti halnya kerapihan yang ada di toko juga kayak hanger, POP, karena POP juga kan setiap waktunya kadang akan dipergunakan lagi untuk promo selanjutnya kayak akrilik A4 seperti itu. Teman-teman yang biasanya setelah promo selesai teman-teman simpan di mana aja. Nah, mulai sekarang untuk aset-aset akrilik media promo tersebut bisa teman-teman simpan dengan rapi untuk dipergunakan di periode promo selanjutnya. Nah, selain itu untuk asetnya atau kenyamanan pelanggan, teman-teman bisa banget menjaga kenyamanan pelanggan. Salah satu caranya yaitu dengan menjaga barang titipan customer. Apabila ada customer yang menitipkan barangnya ketika customer mencoba barang di fitting room, nah teman-teman diharapkan untuk menjaga titipan tersebut. Atau apabila ada barang yang tertinggal nih di store, nah teman-teman harus betul-betul menjaganya dengan baik sehingga ketika customer datang ke store, barang yang dicari masih dalam keadaan baik gitu. Nah, selain itu store atmosfer juga menciptakan pengalaman belanja yang menarik. Nah, sirkulasi pelanggan yaitu mengatur alur pergerakan pelanggan secara nyaman dan logis. Nah, di sini teman-teman bisa menerapkan teori mirroring atau teori membaca karakter customer. Nah, membaca karakter customer ini juga akan membantu teman-teman melihat nyaman atau tidaknya customer berada lama-lama di toko. Nah, dengan teman-teman bisa membaca karakter customer atau customernya ini, contoh teman-teman terlihatnya tidak suka untuk diikutin atau tidak suka dilayanin secara terus-menerus. Nah, teman-teman bisa banget memberikan arahan atau memberikan perkataan kepada customernya, "Ibu, saya dengan Zizi, kalau ibu perlu sesuatu, Zizi ada di sebelah sana." Nah, teman-teman bisa menyampaikan hal tersebut kepada customer yang terkait. Atau mungkin ada customer yang senangnya dilayanin, diajak ngobrol. Nah, teman-teman juga bisa mirroring dengan cara ngajak ngobrol terus, memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh customer sehingga customer bisa merasa nyaman berlama-lama untuk berbelanja di toko kita.
Nah, selain itu penyajian produk juga sangatlah penting, yaitu menjaga produk secara efektif untuk meningkatkan daya tarik dalam penjualan. Nah, ini teman-teman bisa mendisplay produknya sesuai dengan arahan dari tim PM, bahkan teman-teman bisa memix and match dari satu produk dengan produk yang lainnya sehingga dapat lebih menarik customer untuk membelinya. Nah, terus kebersihan produk juga, jangan sampai hanger dan produknya sampai banyak debunya. Teman-teman harus sering dicek terus kebersihan produknya juga. Terus yang ketiga, suasana toko, menciptakan suasana toko yang menyenangkan, nyaman, dan sesuai dengan merek atau brand. Contohnya nih, pemutaran musik. Di sini kalau masih ada tim store yang masih memutarkan musik tidak sesuai dengan standar, mulai hari ini diganti dengan musik atau lagu yang sudah ditentukan oleh tim HO. Baik Elzata atau Ndauki, standar musiknya sudah kami berikan, di teman-teman diharapkan untuk memutarkan musik sesuai dengan standarnya. Nah, selain indera pendengaran tuh dari musik, indera penciumannya juga kita harus memanjakan customer, menjaga kenyamanannya itu dengan cara memberikan wangian yang tidak menyengat. Sekarang sudah ada standar untuk wangian toko, itu ada wangi di teh keraton. Di sini yang masih belum menggunakan teh keraton di store-nya, mulai sekarang segera diganti dengan wangian teh keraton agar semuanya sama sesuai dengan standar. Nah, terus yang keempat adalah pencahayaan. Pencahayaan itu mengatur pencahayaan yang tepat untuk memperkuat tampilan toko dan ambience toko. Di toko teman-teman ada kan lampu sorot. Nah, apabila lampu sorotnya mati, teman-teman jangan sampai stuck di situ aja, jangan sampai diem di masalah itu aja. Teman-teman segera cari solusinya dengan report ke tim LA-nya, atau bahkan report dulu ke tim SL, LA, baru nanti LA-nya akan report ke deputi dan hornya. Sampaikan kendala-kendala yang teman-teman dapatin di toko. Jangan sampai ketika ada kunjungan pas dilihat si lampu sorotnya pada mati dan teman-teman tim store menjawab karena belum diganti Pak, belum ada respon dari pusat. Nah, hal tersebut sebetulnya bisa teman-teman teman-teman cari solusinya dengan cara membeli lampu sorot atau dibetulkan dengan teknisi-teknisi yang ada di lingkungan toko terdekat, atau menggunakan teknisi-teknisi terdekat dari toko. Dengan catatan teman-teman harus tetap pengajuan dulu ke tim SL-nya, pengajuan untuk perbaikan lampu sorot. Nah, apabila nanti pengajuan tersebut di ACC, maka teman-teman bisa langsung memperbaiki lampu tersebut menggunakan petty cash. Karena kan penggunaan petty cash juga teman-teman ada peraturannya ya, minimal range harga di 200.000 ke bawah teman-teman masih bisa menggunakan petty cash untuk membetulkan kebutuhan toko yang rusak gitu. Jadi teman-teman jangan sampai stuck di masalah itu aja, segera langsung temukan solusinya dengan catatan tetap berkoordinasi langsung dengan SL dan LA-nya, seperti itu.